Saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini, habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Di tengah teriknya kota Surabaya, seorang pemuda bertanya kepada seorang kiai besar yang sangat berpengaruh dan diakui keilmuannya oleh para ulama lain. Dengan cara inilah, pemuda itu ingin mengetahui makna mempertahankan Indonesia, negara muda yang saat itu baru berusia beberapa minggu, khususnya makna dari perspektif agama. Melalui jawaban mantap sang kiai lah, pemuda bernama Soekarno itu semakin mantap dan kukuh dalam mempertahankan negara yang baru lahir tersebut. Setelah menjawab pertanyaan Soekarno, ulama besar yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. Isi fatwa tersebut adalah: pertama, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Dua, hukumnya orang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotannya adalah mati syahid. Tiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini adalah wajib dibunuh. Berpijak pada fatwa inilah, kemudian para ulama sepulau Jawa dan Madura mengeluarkan resolusi jihad dalam rapat yang digelar pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945 di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Bubutan, Surabaya. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam aksara Arab Jawa atau pegon dan ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam tempo singkat, resolusi jihad fisabilillah ini disebarkan melalui masjid-masjid, pesantren-pesantren, dan getok tular atau dari mulut ke mulut di masyarakat. Hanya selang 3 hari setelah resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris mendarat di Surabaya dengan persenjataan yang lengkap dan modern. Pengaruh resolusi jihad ini ternyata sangat luas. Barisan kelaskaran bentukan para kiai dan santri seperti Hizbullah dan Sabilillah dan anggota-anggota kelaskaran lainnya pun berbondong-bondong ke Surabaya dengan maksud untuk mempertahankan kemerdekaan negara dari pasukan sekutu yang waktu itu mulai tiba di kota Surabaya. Melalui corong radionya, pidato Bung Tomo semakin menggila dalam menggelorakan semangat rakyat setelah terbitnya resolusi jihad. Atas saran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sewaktu Bung Tomo sowan kepada beliau di pesantren Tebu Ireng, pekik takbir Allahu Akbar harus senantiasa mengiringi pidato Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang becak, saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini, habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allah.
Kenyataannya, resolusi jihad menjadi pegangan spiritual bagi para pemuda pejuang, bukan hanya di Surabaya saja, melainkan di kawasan Jawa dan Madura. Rakyat Surabaya yang telah diultimatum Inggris nyatanya malah menunggu pecahnya pertempuran, dibarengi dengan kesatuan pemuda yang berbondong-bondong ke Surabaya. Ultimatum tersebut sama sekali tidak meruntuhkan mental pejuang dan rakyat Surabaya. Malam tanggal 9 November hingga dini hari 10 November 1945, tidak ada satupun penduduk kota Surabaya yang tidur. Semua memasang barikade penutup jalan untuk menghambat gerakan musuh. Prediksi Inggris meleset jauh. Dukungan logistik yang melimpah, alutsista yang modern, serta ribuan serdadu ternyata kesulitan menaklukkan Surabaya. Prediksi Surabaya dapat dikuasai dalam waktu 3 hari, ternyata pontang-panting. Inggris baru bisa merangsek masuk setelah 100 hari pertempuran. Itu pun mereka harus kehilangan Jenderal Malabi, pimpinannya. Pertempuran itu sangat mengerikan, jauh dari yang dibayangkan pihak sekutu. Arek-arek Surabaya menjadi sangat brutal dan ganas dengan pekikan Allahu Akbar. Persatuan pemuda ini tidak dapat dilepaskan dari adanya resolusi jihad 22 Oktober 1945. Demikianlah sejarah kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peranan para ulama, santri, dan semangat juang resolusi jihad. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Allahu Akbar.